Respon pertama Abu Bakar As-Siddiq adalah, as-suhbah ya Rasulullah, izinkan aku yang menjadi teman hijrahmu ya Rasulullah. Duhai Abu Bakar As-Siddiq, ini bukan perjalanan wisata yang menyenangkan, tapi ini adalah perjalanan paling berbahaya dalam kehidupanmu. Ini adalah perjalanan yang diintip oleh kematian setiap saatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, belajarlah dari Abu Bakar As-Siddiq bagaimana menjadi pribadi yang siap berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Kamis tanggal 27 Safar tahun 13 kenabian, orang-orang Quraisy melakukan rapat paling penting di parlemen Darun Nadwah di Mekah, hingga keluarlah keputusan untuk pertama kalinya bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam harus dibunuh. Pada saat itu Jibril datang, turun ke rumah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberitahu beliau bahwa izin hijrah untuk Rasulullah sudah keluar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bertanya kepada Jibril, siapa yang akan menemaninya? Jibril berkata, Abu Bakar As-Siddiq. Kaum muslimin yang berbahagia, beberapa waktu sebelumnya Abu Bakar selalu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kapan dia diizinkan hijrah, sebagaimana sahabat-sahabat lain mulai berhijrah meninggalkan kota Mekah. Nabi berkata, sabar, mungkin engkau akan diberikan teman yang terbaik untuk berhijrah. Abu Bakar berharap teman yang terbaik itu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau membeli 2 ekor onta untuk tunggangan kalau sekiranya hijrah nanti diizinkan untuknya. 800 dirham beliau keluarkan untuk menyiapkan kendaraan hijrah itu. Saudaraku, Rasulullah siang hari yang terik pada tanggal 27 Safar itu pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq bukan pada waktu bertamu, bukan melalui jalan utama dan masuk pun lewat pintu belakang. Abu Bakar berkata kepada 2 putrinya, ada sesuatu yang penting hari ini. Begitu Rasulullah masuk, Rasulullah melihat Asma dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Rasulullah berkata, akhrij anni man indak, suruh keluar dulu orang-orang yang ada di sini wahai Abu Bakar. Abu Bakar berkata, innamahum min ahlik, mereka ini adalah keluargamu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW baru menyampaikan izin hijrah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara, tanpa fikir panjang, begitu Abu Bakar mendengar Rasul berkata, udzina liyal khuruj, aku sudah diizinkan untuk keluar, respon pertama Abu Bakar As-Siddiq adalah, as-suhbah ya Rasulullah, izinkan aku yang menjadi teman hijrahmu ya Rasulullah. Duhai Abu Bakar As-Siddiq, ini bukan perjalanan wisata yang menyenangkan, tapi ini adalah perjalanan paling berbahaya dalam kehidupanmu. Ini adalah perjalanan yang diintip oleh kematian setiap saatnya. Wahai Abu Bakar As-Siddiq, bukankah engkau adalah seorang pengusaha? Ada banyak sekali aset-asetmu di Mekah, masih banyak meeting-meeting yang belum tuntas, tagihan-tagihan yang belum tuntas. Tetapi tanpa fikir panjang, begitu mendengar ada kesempatan ikut membersamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar menawarkan tanpa fikir panjang. Hijrah itu adalah perjalanan yang tidak tahu kapan harus kembali. Dia bukan berpindah dari satu negara kepada negara lain yang lebih baik, untuk penghasilan yang lebih baik, tempat berbisnis yang lebih baik. Tidak. Tapi hijrah adalah simbol seseorang sanggup kehilangan apapun dalam hidupnya demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudara, dalam setiap episode kehidupan kita akan ada satu masa kita diminta memutuskan dengan berani hijrah dari budaya, penghasilan, kebiasaan keluarga, atau apapun dalam hidupmu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, prioritas-prioritas yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar berkata, as-suhbah ya Rasulullah. Nabi menjawab, as-suhbah, ya engkau yang akan menemaniku ya Abu Bakar.
Kata Aisyah, demi Allah hari itu aku baru tahu bagaimana seorang menangis terisak-isak karena bahagia. Baru kali itu Aisyah melihat tangisan disebabkan oleh kebahagiaan begitu dahsyat yang ditampilkan oleh ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Saudaraku, ini memang bukan pengalaman pertama bagi Abu Bakar As-Siddiq memberikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, dirinya, keluarganya, hartanya, segala sesuatu dalam hidupnya untuk Islam ini. Beberapa waktu sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq mendengar saudaranya sesama muslim Bilal bin Rabah disiksa oleh majikannya Umayyah bin Khalaf. Abu Bakar As-Siddiq segera datang ke lokasi. Tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan Bilal kecuali memerdekakannya. Subhanallah, lihat, ketika tawaran itu datang dari Abu Bakar As-Siddiq, Umayyah tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengambil keuntungan duniawi, dan ini sekaligus menelanjangi bahwa yang benar-benar difikirkan, yang benar-benar diprioritaskan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu bukan keyakinan, bukan i'tiqad, tetapi adalah keuntungan dunia. Mereka rela melakukan apapun asal kepentingan dunia mereka terpelihara. Umayyah bin Khalaf menawarkan dengan harga yang sangat tinggi. Aku jual, tapi dengan harga 9 auqiyah. 1 auqiyah itu setara dengan 31,745 gram emas. Artinya 9 auqiyah itu mencapai 285,75 gram emas, lebih 1/4 miliar rupiah dengan uang pada hari ini. Abu Bakar sekali lagi tidak berpikir sedetik pun seperti dia tidak berpikir ketika menjawab Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Dia berkata, aku beli. Subhanallah, seorang pedagang, pebisnis sukses, di kepalanya selalu ada kalkulator yang untuk menghitung untung rugi dalam kehidupan. Tetapi adakah rugi dalam perniagaan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala? Belajarlah dari Abu Bakar As-Siddiq pada hari ini. Bawa nilai-nilai itu, bahwa segala sesuatu yang engkau berikan, waktumu, keahlianmu, tenagamu, segala sesuatu dalam hidupmu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka demi Allah itulah yang membawa keuntungan. Umayyah bin Khalaf ingin menyakiti hati Abu Bakar As-Siddiq dengan berkata, demi Allah Abu Bakar, Bilal ini tidak ada harganya di sisiku. Engkau membeli terlalu mahal. Kalau engkau tadi tawarkan 1 auqiyah, aku akan jual Bilal. Tanpa fikir panjang pula Abu Bakar menjawab, kalau sekiranya tadi engkau jual 100 auqiyah pun, aku tidak akan menawar. Subhanallah, ini bukan tentang angka, saudara-saudaraku. Ini tentang kesempatan yang tidak boleh lewat. Jika ada satu momentum di mana kita mendengar, di mana ada kesempatan, di mana kita bisa melakukan sesuatu untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah keuntungan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-20, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Perhatikan ayat ini, kata demi kata dan diksi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, urutan-urutannya. Betapa indah Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan 3 aktivitas penting dalam kehidupan orang-orang yang beriman dan hijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harta dan diri mereka. Mereka itu mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Di mata manusia engkau mungkin kehilangan hartamu, di mata manusia engkau mungkin menyibukkan dirimu untuk hal-hal yang tidak memberikan keuntungan bagi duniamu, tapi dalam penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah orang-orang yang beruntung. Saudaraku, Abu Bakar As-Siddiq adalah simbol bagaimana menjadi pribadi yang siap hijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan apapun demi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebenarnya fikrah, ide tentang hijrah itu Rasulullah SAW bukan baru tahu pada tahun ke-13 setelah beliau berdakwah, bukan.
tetapi beliau tahu pada saat yang bersamaan dengan beliau tahu bahwa beliau adalah Rasulullah. Sebab sehari setelah menerima wahyu Iqra dari Jibril alaihissalam, sang istri Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Waraqah bin Naufal. Informasi yang diberikan oleh Waraqah bin Naufal ketika itu diantaranya adalah innaka lanabiyyu akhiriz zaman, innaka lanabiyyu hadhil ummah, sesungguhnya engkau adalah nabi akhir zaman, sesungguhnya engkau adalah nabi umat ini. Baru itulah Nabi tahu bahwa dia adalah Rasulullah. Sebab Jibril tadi malam datang kepadanya, tidak berkata bahwa dia Jibril, yang dia bawa adalah wahyu dan beliau adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Informasi pertama yang didapati oleh Nabi bahwa dia adalah Rasulullah dari mulut Waraqah bin Naufal, seorang Nasrani. Saudaraku, informasi lain yang diberikan oleh Waraqah bin Naufal adalah, kalau sekiranya aku masih hidup dan masih kuat, aku akan membantumu ketika engkau diusir hijrah keluar Makkah ini. Rasulullah keheranan dan berkata, awamukhrijihum, mereka, apakah mereka akan mengeluarkanku, mengusirku dari kota Makkah ini? Kata Waraqah, tidak ada satupun para nabi dan rasul yang membawa seperti apa yang engkau bawa ini, kecuali mereka akan diusir dan disakiti. Ini adalah sunnah dalam kehidupan. Satu hal yang pasti, satu hal yang tidak mungkin berubah, bahwa kalau engkau di atas tauhidmu, kalau engkau di atas keimananmu, kalau engkau istiqamah di atas la ilaha illallah di dadamu, pasti akan ada selalu orang yang memusuhimu dan akan menyingkirkanmu dari jabatanmu, dari tempatmu, dari kantormu, dari segala hal dalam kehidupanmu ini. Sebab pertarungan antara yang hak dan batil itu akan selalu ada. Tapi saudaraku, iman, hijrah, dan jihad dengan harta dan diri adalah salah satu kunci untuk naik kelas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah dari Abu Bakar As-Siddiq bagaimana menjadi pribadi yang siap berhijrah. Semoga khutbah singkat ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ni'amihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa sadadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku, apa saja perangkat yang dibutuhkan untuk siap hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama tentu saja keimanan yang kuat. Karena itulah kata hijrah disebutkan setelah iman. Seorang yang beriman tahu mana benar-benar berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mana yang hanya sesuatu yang sementara. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Apa-apa yang ada di sisimu itu semua akan sirna, tapi apa-apa yang engkau titipkan kepada Allah, segala sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan kekal. Maka ini adalah satu mindset keimanan, mindset tauhid yang luar biasa. Bagaimana menitipkan usia, menitipkan keahlian, menitipkan jabatan, menitipkan kekuatan, menitipkan harta untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain itu dibutuhkan niat yang tulus. Betapa istiqamah itu selalu berjalan beriringan dengan niat yang ikhlas. Karena itulah suatu yang luar biasa. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang ketulusan niat, tentang keikhlasan, datang pada momentum hijrah. Innamal a'malu binniyat. Bahwa niat yang ikhlas itu akan melahirkan tekad yang kuat. Kata-kata yang ikhlas itu akan melahirkan kekuatan pengaruh. Fikiran yang ikhlas itu akan melahirkan kekuatan berfikir. Segala sesuatu yang dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap kepada sesuatu di luar Allah Subhanahu wa taala, membuat seseorang menjadi istiqamah, terus berhijrah menuju hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك مكارم الأخلاق. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, belajarlah dari Abu Bakar As-Siddiq bagaimana selalu siap berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqimis shalah.